Kalau diperhatikan, codingan penggunaan dan pengecekan CSRF token kita melakukan beberapa repetitif. Yang pertama, kita menggunakan SHA-256, jadi kita harus nulis ini berkali-kali setiap kali kita bikin token. Kedua, kita menambahkan sebuah string. Yang ketiga, kita menuliskan session key. Yang benar-benar dinamik per form adalah hanya ini aja. Di saat pemvalidasian atau pengecekannya pun juga kita melakukan hal yang sama. Jadi, idealnya logika yang berpikir dari sisi PHP adalah ini seharusnya bentuknya adalah class. So that's what we are going to do. First, kita akan buat satu file lagi di dalam core csrf.php dan kita akan membuat struktur PHP class pada umumnya. Oke, kita akan punya dua fungsi yang udah sangat kelihatan, adalah satu untuk bikin tokennya, kedua untuk validasinya. Jadi kita akan buat dua function itu. Untuk generate token, karena saya biasa menggunakan tulisan set untuk penulisan atau masukin variabel, masukin sebuah nilai, dan get untuk ngambil dari nilai, maka di sini saya akan langsung buat aja get token. Dan untuk validasinya kita bikin public function validate token. Di sini function. Nah, untuk validate token kita akan ekspektasinya return sebuah yes or no atau true or false. Maka nanti kita akan ubah nama functionnya, cuman kurang lebih kita punya gambarannya dengan kita bilang get token dan validate token. Kita akan generate token dulu ya. Kita generate token dulu. Token kita adalah ini, dan kita akan return token kita. Oke, dari sini yang udah pasti ini sifatnya variabel. Jadi ini kita harus di input dari luar. Lalu session key kita ini sifatnya juga variabel karena setiap client, setiap browser kita buatnya session itu per browser. Maka ini beda-beda setiap kali orang buka browser baru atau lagi di komputer lain. Tapi kalau ini saya masukin di sini, maka kurang lebih nanti penggunaannya adalah setiap kali kita buat sini key, oke, setiap kali kita butuh ngambil token atau bikin token baru, kita akan selalu menuliskan get token, ininya variabel betul, tapi ininya kita tulis berkali-kali. Session key, session key, session key. Kalau misalkan satu halaman ternyata punya lebih dari satu form, maka kita akan nulis repetitif session key berkali-kali setiap kali kita nulis token. Jadi kita bisa buat demikian logikanya. CSRF kita akan buat satu halaman satu objek CSRF. Jadi setiap satu view kita buat satu CSRF class atau objek. Dan di setiap kali kita butuh token baru, maka kita langsung panggil aja tokennya dengan objek yang satu tadi, generate token di form ini, generate token di form sana. Jadi berkali-kali kita panggil function generate token atau get tokennya. Jadi key kita sebenarnya sifatnya static per halaman. Jadi session key kita idealnya ditaruhnya di sini, di dalam construct. Jadi setiap kali bikin objek satu CSRF token, maka dia wajib untuk diinput key, atau dalam hal ini kita ngambil data dari session key. Jadi key kita ini nanti pakai variabel yang sifatnya public di sini. Public string key, dan karena ini construct berarti kita akan bilang bahwa this key itu adalah variabel ini. Oke. Sehingga saat kita mau akses di function get token, maka kita bisa tulisnya this key seperti ini. Form ID ya benar seperti ini. Lalu di sini kita login lagi, kita akan perbaharui cara di halaman view-nya kita akan perbaharui caranya adalah seperti yang saya katakan, kita akan bikin satu view satu token. Jadi kita buat objek CSRF kita new CSRF ya. Saya tulis CSRF new app core CSRF dengan kita masukin session key kita.
Selanjutnya kita akan memperbaharui cara kita bikin token, yaitu dengan cara token adalah objek CSRF dan kita panggil fungsi get token dengan mengirimkan form ID. Seperti ini. Jadi token kita harusnya sekarang menggunakan function ini, tapi penulisannya jauh lebih sederhana. Dan let's just be honest, it looks cooler. Oke, kita refresh dulu halamannya. Oops, what's this? What? Ini token kita. Ada, oh sepertinya saya bukan return variable, tapi saya nge-return function ya di sini ya. Token aja yang kita return, bukan function token. There's no such thing. Oke, kita refresh. Kita coba lihat inspect elemen kita. Tokennya tergenerate. Oke, kita coba tes, login, still good. Oke. Berarti dari sisi generate token, dari view sudah oke. Sekarang kita coba cari solusi untuk validate token di dalam Ajax prosesnya ini. Kita akan mengganti ini semua pengecekannya sekaligus di dalam CSRF token. First, kita akan coba validate token ini. Kira-kira kita udah pasti sama ya. Kita butuh form ID di sini. Kedua adalah kita bisa langsung create new token dari form ID yang dicek di sini, dan kita pengennya checking ini juga langsung di dalam CSRF tokennya. Jadi kita perlu ngirimin token yang mau dicek. Token to be checked. Misalkan saya kasih variabel begini ya biar sangat jelas sekali. Dua-duanya adalah string. Oke, berarti kita butuh panggilnya seperti ini. Kita buat dulu objek CSRF token ya. Jadi kita juga include require once, ini cukup once aja. CSRF token. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena kita ini dalam di luar aplikasi app, jadi kita perlunya begini ya, nggak bisa, kita belum bisa pakai yang langsung use. Nanti kita akan coba cari solusi untuk itu. Oke, jadi kita buat dulu, mungkin saya buatnya variabel di sini. CSRF adalah new app core CSRF dengan kita masukin session kita. Nah, this is not a good practice dari pengalaman karena baik lagi kita akan membuat sebuah dashboard kantor di mana harusnya kita akan heavily used untuk form berkali-kali di input orang, dicek, edit data, untuk delete data, nambah data, dan seterusnya. Form kita akan sangat heavy traffic. Ajax kita harusnya juga heavy traffic. Jadi pengalaman saya, penggunaan session start ini sifatnya kayak ngelog atau bikin antrian di PHP. Jadi kalau ada sebuah proses yang menggunakan session start, dan ini prosesnya mungkin sangat kompleks dan membutuhkan waktu sangat panjang, kalau ada Ajax lain atau halaman lain yang menggunakan session start, maka dia akan ngantri, nggak bisa terlihat asinkronus. Itu pengalaman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya solusi lain dan punya pengalaman lain bisa tolong di-share, tapi pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk di dalam Ajax ini, Ajax proses saya nggak terlalu punya pengalaman baik kalau kita menggunakan session start. So what should we do? Salah satu cara kiasnya adalah session ini harus dikirimkan via form. So that's what we are going to do. Di dalam hidden ini selain token kita kirimkan juga key, nama yang sama, dan key kita ini adalah session kita. Oke, berarti di dalam Ajax prosesnya selain token kita bisa ambil key kita di sini, sehingga key ini bisa kita lempar ke dalam pembuatan objek kelas CSRF token. Seperti ini. Dan kita panggil CSRF validate token. Yang kita kirimkan adalah dua variabel, form ID-nya dan token yang hasil generate dari form. Seperti itu.
Key-nya harusnya udah langsung ada di sini, jadi dia bisa akses di sini. Kita ganti dulu. Oke, berarti token new kita atau di sini cukup token aja. Token kita adalah sekarang ini. Nah, kita akan ngecek hasil enkripsi form ID dengan tulisan ini menjadi token dengan token to be check-nya. Kalau kita tulis seperti ini, if, seperti yang di dalam Ajax ya, if token sama dengan token to be checked, maka ini akan mereturn true atau false Jadi kalau ini ternyata sama, berarti dia akan mereturn true atau 1. Kalau ini salah, dia akan return 0. Ini kita bisa gunakan sebagai returnnya. Jadi return token sama dengan 2 kali token to be checked. Sehingga sewaktu kita validate token ini, dia akan mereturn ini semua akan mereturn 1 atau 0. Jadi ini semua kita bisa pakai di dalam if kita ini. Nah, karena sifatnya mereturn 1 dan 0, saya punya kebiasaan semua yang sifatnya returnnya boolean itu saya kasih namanya adalah is. Is true, is false, is valid, dan seterusnya. 1 itu berarti betul dan 0 itu berarti salah. Jadi di sini kalau saya coba rename nama functionnya biar make sense, is token valid boleh, is valid token boleh. Saya akan coba dengan is token valid. Jadi apakah tokennya valid? Gitu. Jadi ini kita replace function kita coba scale lagi. Kita coba query lagi. Di sini undefined variable key untuk login baris ke-8 karena kita belum refresh form kita ya. Kita refresh dulu supaya sessionnya masuk ke dalam form hidden. Oke, nah di sini fungsi kita tetap berjalan dan loginnya 1. Kita coba tes kalau ternyata key-nya atau tokennya nggak cocok. Jadi kita masuk ke view page source. Di sini kita akan manipulasi data ini. Di inspector, di yang tanda kursor ini, saya akan masuk ke dalam main. Kita inspect elemen ini aja ya langsung. Di dalam form ini ada token dengan key. Tokennya kalau misalkan saya manipulasi ngasal, ada orang coba hacking, saya coba pindahin aja karakternya seperti ini. Kita coba klik lagi login. Maka ini harusnya tulisannya token is invalid ya, seperti itu. Dan kalaupun key-nya yang salah, hasilnya harusnya sama. Jadi kali ini kita akan coba manipulasi yang key-nya. Saya taruh di belakang di sini. Kita coba submit lagi. Ini pun juga harusnya token is invalid. Ya, jadi dengan begitu penggunaan pengecekan dan generate token kita jauh lebih simpel karena kita menggunakan kelas. Next, kita akan coba rapiin bagaimana cara kita menggunakan kelas di dalam proses Ajax. Jawabannya sama seperti kita di dalam index.php, kita menggunakan vendor auto load. Tapi di sini mungkin linknya akan beda karena kita ada di dalam folder Ajax, di dalam folder auth-nya lagi. Jadi ini kita close dulu. Yang perlu pertama kita lakukan adalah kita require once sama seperti yang di index.php di sini ya. Kita require once-nya hanya yang auto load aja, sisanya nanti kita pakai use dan langsung manggilnya seperti ini. Oke, jadi kita require once. Kalau kita lihat di sini sama kita menggunakan dir magic constant. Kalau di index.php-nya kan kita mundur cuma satu folder aja ya, karena kita masuk dari public, kita masuk ke folder root kita RC, baru ke folder vendor di sini. Nah, kalau dari folder Ajax di dalam ini kita mesti mundurnya 2 kali. Kita mundur sekali ke folder Ajax, kita mundur sekali lagi baru ke folder RC-nya. Jadi di dalam dir ini kita mundur dua kali, baru kita ke folder vendor. Dan kita jalankan auto load.php-nya. Baru dari sini kita bisa use. Contohnya di sini use app core, di atas ada csrf, dan kita use core yang store prosedur. Store
prosedur. Seperti itu. Baru di sini kita bisa rapiin, kita buang ininya, yang stored prosedurnya jangan lupa kayaknya kita belum kasih namespace ya, kita komen. Jadi kita buka lagi, jadi satu folder dengan app core. Oke, kita coba lihat lagi di proses Ajax kita, everything looks good. Oke, kita save, kita coba buka lagi. Sini kita refresh, login. Oke, ada yang something wrong. Require once, vendor auto load fail to open stream. Sepertinya ada yang salah. Ini mestinya slash dulu. Jadi setelah dir kita harus slash dulu. Sekali lagi. Masih salah. Cannot assign PDO to property app core. Store prosedur baris ke-19 something wrong. Kita coba lihat store prosedur baris ke-19. Di sini something wrong karena di sini kita masih nge-refer bahwa kelas PDO seakan-akan di dalam app core, bukan PDO-nya si PHP. We can fix this just by doing slash here. Nah, kita tambahin slash di sini berarti dia masuk ke anggap aja ini ambil kelas bawaan dari PHP-nya. Oke, kita coba Ctrl S lagi, kita cek lagi. Oke, everything looks good, balik ke semula ya. Selanjutnya adalah momen yang tepat sepertinya untuk kita mengimplementasikan yang namanya .env. Kita bisa Google vlookup .env seperti ini, harusnya ada di paling atas GitHub. Ini php.env GitHub dari vlookup. Ini adalah plugin atau import, fungsi import di PHP di Composer yang bisa kita gunakan di mana kita bisa switching environment dari production ke development dengan mudah. Dan kalau misalkan kita sharing aplikasi kita ke public, contohnya ke Git seperti ini, kita bisa punya satu file .env ini yang kita simpan di lokal kita aja, nggak kita publish keluar. Jadi contohnya yang kita publish keluar bentuk datanya seperti ini, tapi data yang sebenarnya valid adalah data seperti ini, dan kita nggak share ini. Jadi dari sisi orang yang mereview atau orang yang melihat, dia tahu bahwa kita butuh variabel-variabel ini, tapi datanya ini data dummy. Kurang lebih seperti itulah. Anda bisa baca lebih lengkap dokumentasi dan penggunaannya, ada validasinya juga, jadi cukup komprehensif dan cukup ringan. Cara penggunaannya pertama adalah kita perlu import dulu kelas-kelas yang digunakan di .env ini. Kita copy aja menggunakan Composer, kita eksekusi dari Composer, kita copy, kita buka terminal, dan kita klik kanan aja, kita paste di sini, kita enter. Ini butuh waktu beberapa saat untuk mendownload dan menginstalnya. Oke, cukup cepat ya karena beberapa filenya sangat ringan juga. Dan karena kita sekarang lagi ada di terminal, adalah waktu yang tepat juga, atau waktu yang cukup boleh dilakukan adalah kita bisa sekalian Composer update juga. Siapa tahu ada versi-versi dari .env ini yang perlu diupdate. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa mulai menggunakan .env ini. Caranya adalah di luar, di aplikasi kita ini, kita akan bikin satu file yang namanya adalah kayak htaccess, titik langsung, jadi nggak ada file name-nya, .env, seperti ini. Oke, setelahnya kita bisa simpan variabel-variabel yang sifatnya adalah rahasia, seperti username dan password administrator, atau di sini contohnya adalah kita punya variabel ini yang sifatnya adalah kredensial. Jadi data ini kita bisa simpan di .env, dan di store prosedurnya kita ngeload variabel env itu untuk masuk. Jadi kita nggak simpen username passwordnya di dalam kelasnya si store prosedur. Jadi kita buat aja di sini variabel db.dns. Anda bisa menggunakan huruf kecil, tapi karena saya melihat ini bisa diidentikan dengan konstanta, dan penulisan konstanta di PHP umumnya menggunakan full kapital.
Jadi saya membiasakan atau menstandarisasi seperti itu. Kita nggak perlu pakai $sign di sini karena ini bukanlah .php. Langsung aja db_dns, kita copy paste aja nilainya. Begitu juga dengan username dan password. Oke, bila sudah kita cukup save aja, kita simpan dulu ini filenya .env, dan ini idealnya di load di index.php kita yang di public setelah auto load ya. Jadi setelah auto load ini, kalau menurut petunjuk dari GitHub-nya, kita cukup melakukan atau menuliskan script ini. .env adalah create immutable, lalu kita akan simpan variabel .env-nya di proses load ini. Seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah index.php kita ada di dalam folder public, bukan satu level dengan file env kita. Jadi ini akan menimbulkan error, tapi kita lihat ya errornya seperti apa. Kalau kita balik ke sini, maka dia akan bilang bahwa invalid path exception. Jadi dia nyari file env tapi nggak ketemu di public. Nah, jadi kita mesti mundur satu level. Banyak cara, Anda bisa dot di sini. Yang biasa saya lakukan, saya menggunakan function dirname untuk dapetin alamat foldernya dari file index.php kita, sehingga kita bisa ngambil lokasi public folder ini ada di mana. Berarti ada di dalam RC. Ini salah satu cara metodenya. Atau bisa Anda juga bisa menggunakan dot seperti ini. Coba kita tes lagi. Nah, di sini kelihatannya tidak ada yang berubah ya, kita balik seperti biasa. Tapi uniknya adalah kita bisa memanggil variabel .env ini menggunakan $_. Jadi contohnya di sini di dokumentasi kita bisa manggilnya itu seperti ini. Gitu. Dan nama key array-nya ini adalah nama yang atau variabel name yang kita tulis di dalam variabel .env ini. Jadi contoh kalau kita mau ambil DNS-nya, maka kita bisa tulisnya adalah $env dan kita sebutnya adalah db DNS. Dan coba kita echo DNS kita di public. Nah, langsung keluar nih. Ya. Jadi kita nyimpennya variabel itu ada di dalam .env ini. Kalau .env ini kita nggak share ke public, maka orang yang dapat datanya nggak akan tahu password dan username database kita. Lalu kalau kita perhatikan, store procedure kita ini sekarang dipanggil atau digunakannya di dalam proses Ajax di sini nih, login.php yang ada di dalam folder Ajax. Di mana kita tahu bahwa ini tidak menggunakan aplikasi, kita tidak menggunakan class applications, beda seperti yang index.php yang di public ini. Jadi kita perlu agak muter dengan cara adalah semua Ajax ini pun, semua file Ajax yang akan kita buat, itu akan kita perlakukan juga bahwa dia adalah sebuah aplikasi. Sehingga .env ini kita bisa taruh nanti ke dalam construct atau ke dalam variabel construct-nya application, sehingga di dalam store procedure kita bisa gunakan pemanggilan static variabel seperti yang ada di controller ini, sehingga kita bisa dapetin variabel-variabel .env-nya. Agak muter memang, tapi bear with me, kita akan bedah satu persatu step by step. Oke, pertama yang kita lakukan adalah store procedure ini kita buat satu aplikasi protected atau public juga boleh, protected aja ya lebih aman, protected application. Kita kasih nama yang sama, app, dan aplikasi ini itu adalah application $app. Sehingga sewaktu login.php ini ngeload objek ini, ngebuat satu objek ini,
Di atasnya harusnya kita expect ada variabel dengan nama $app yang merupakan sebuah objek class application. Jadi kita somehow perlu memasukkan application di sini dan kita perlu bikin variabelnya. Contohnya adalah kita bisa buat sesederhana ini, new application. Oke. Jadi sekarang si store procedure ini kenal yang dimaksud dengan app itu apa. This bukan hits ya, sorry. Oke. Lalu kita coba tes dulu step by step ya. Jadi kita bisa tahu error di sebelah mana. Kita coba tes. Harusnya ini tidak ada yang bermasalah. Kita coba tes. Oke, requestnya lancar, masih berjalan dengan lancar. Store prosedurnya nothing's wrong. Step berikutnya adalah kita akan load env-nya juga di dalam Ajax proses ini. Jadi yang tadi kita tulis di dalam index.php ini, kita juga akan melakukan ini di dalam Ajax-nya. Otomatis kita perlu juga memanggil vendor autoload-nya. Oke, di dalam di dalam login.php autoload udah jalan. Sekarang kita tinggal panggil yang dir-nya. Nah, sekali lagi kita perhatikan lokasi Ajax kita itu sekarang ada 2 level di dalam. Jadi kita mesti mundur 2 level baru kita masuk ke file.env ini. Caranya adalah kita bisa di name tetap, tapi di belakangnya kita kasih koma 2, yang artinya kita mundur 2 level. Oke, .env harusnya ke load di sini. Coba kita coba tes dulu apakah ada yang error. Oke, looks fine. Kita coba panggil di sini. Harusnya membuatkan error, tapi kita sekarang bisa cek dari console log-nya. Echo env db username. Contohnya ini. Oke, Ajax kita prosesnya pasti error karena ada echo di sini, tapi at least kita bisa tahu apakah variabel ini ada nilainya atau tidak. Oke, kita coba load sekali lagi. Nah, keluar nih SP-nya ya. SP ini database username kita. Kalau kita ganti ke password, kita coba sekali lagi, maka yang keluar adalah passwordnya database seperti ini. Jadi ini sudah terload. Nah, kita bisa aja sih langsung pakai ini di dalam di dalam store prosedurnya. Tapi sekali lagi, kita pengennya store prosedurnya akan parameter yang ada di sini kita mau pakai buat yang lain. Jadi saya akan ambil env ini, variabel env ini dari dalam store prosedur dari app-nya. Caranya adalah sewaktu kita nge-generate application ini, somehow saya pengen masukin sebuah variabel construct yang mungkin saya kasih nama params atau app params ini, atau kita bisa pakai variabel konstanta juga pakai define. Jadi nanti saya panggilnya adalah params, langsung gini aja gitu. Sehingga kita perlu convert variabel-variabel ini menjadi variabel PHP yang kita bisa kirim ke dalam application ini. Jadi selain kita ngeload.env, di sini saya akan bikin satu file lagi yang fungsinya ngegenerate paramsnya si application. Jadi saya sebut di sini nama filenya make sense aja params.php. Oke, params.php ini isinya adalah kita punya satu parameter konstanta, variabel konstanta, jadi pakai define. Yang akan kita define adalah nama variabelnya params, kapital semua, dan nilainya adalah sebuah array yang cukup besar. Salah satu data yang mau kita kirim atau kita package atau kita koperin jadi satu koper itu adalah ini semua, 3 variabel ini yang sekarang ini ya. Jadi di params ini kita bisa punya let's say satu nama atau satu key misalkan adalah dbconfig pakai S. Lalu di sini
kita bisa punya 3 variabel lagi, jadi array lagi. Yang pertama adalah DNS-nya seperti apa. Terus ada username-nya. Dan kita punya password-nya. Tentunya variabel-variabel ini kita ambil dari .env. Jadi DNS kita adalah $.env db DNS, dan username dan passwordnya pun kita pakai nama dari env ini. Jadi bila file ini di load di dalam login.php, kita bisa punya variabel konstanta params ini. Jadi setelah kita load, kita require kita mundur 1-2 level ya. Jadi dir 1, 2, lalu kita ambil variabel kita, nama filename kita params.php. Sehingga sekarang kita harusnya punya params. Nah, untuk bisa memproses data ini, otomatis sekarang core application kita bilang bahwa ini expect sebuah array params. Seperti itu. Kita coba gini dulu ya. Kita sebelum lebih lanjut kita coba gini dulu, kita make sure bahwa ini file terload di dalam login dan kita bisa kirim ke dalam aplikasi. Kita lihat apakah ada yang error. Kita call lagi. Oke, ada yang error di sini di mana dia coba nyari file paramsnya nggak ketemu. Fail to open stream. Kita coba trace lagi ya. Kita mundur 2 level. Oke, di sini yang saya lihat kita nggak ada slash-nya. Jadi saya kurang 1 slash di sini. Nah, kita coba sekali lagi. Sekarang undefined konstanta params nggak dikenalin. Ini berarti ke load. Berarti harusnya ini ke load params ini. Oh, kita mesti pakai kutip di sini sebagai nama ya, params seperti ini. Kita coba sekali lagi. Nah, sekarang nggak ada yang error, tapi kita belum bisa membuktikan apakah variabel ini ada di dalam application. Caranya adalah kita simpan dulu ini ke dalam public supaya bisa diakses dari luar. Public params. Atau karena ini sifatnya sensitif, kita bisa bikinnya protected. Dan kita bisa bikin fungsi untuk mereturn data apa yang mau kita pengen. Jadi misalkan kita bikin public function get param, dan di sini harusnya butuh satu variabel di mana variabel tersebut adalah struktur parameter kita nih. Misalkan kita pengen ambil dbconfig nih, seperti ini. Jadi ini kita ambil atau kita kasih nama dbconfig ini adalah key. Dia expect-nya key, sebuah string key. Jadi kita bisa melakukan validasi apakah key-nya ada atau enggak, tapi untuk pengetesan biar cepat, kita bisa langsung anggap aja bahwa apa yang di request benar. Jadi kita langsung return aja this param yang di sini yang sudah disimpan di dalam sini. Kita belum menunjukkan bahwa ini disimpan ya. Jadi kita masukin dulu this param sama dengan param return params yang key, yang dbconfig yang kita lagi butuh sekarang, yang dbconfig nih. Nah, jadi kalau kita balik ke store procedure, sekarang di sini store procedure kita punya app, which is variabel yang di depan di luar ini nih, ya, yang sudah membawa paramnya. Jadi kalau kita codingannya benar, harusnya sekarang kita bisa menuliskannya adalah dbconfig pakai
DNS adalah this app. Oke, dan kita jalankan public functionnya get params atau get param ya. Tadi kalau nggak salah kayaknya nggak ada S-nya. Application kita get param karena single key, jadi get param aja. Yang kita butuhkan adalah tulisannya tadi kita buatnya dbconfig pakai underscore. Sini, di sini. Oke. Jadi sekarang kita punya di dbconfig. Dbconfig ini harusnya berupa data ini. Nah, ini nih. Ada key-nya 3 key dan ada 3 value. Jadi di dalam stop prosedur ini sekarang kita bisa nulisnya adalah dbconfig DNS, dbconfig sp jadi username, dan db passwordnya adalah dbconfig password. Nah, kita coba tes apakah masih jalan query kita. Kita login. Nah, masih jalan ya. Jadi kalau kita tes sekarang .env kita misalkan salah passwordnya, ada ininya, maka begitu kita login, dia ngeload .env kita dan dia coba login, maka di sini akan bilang bahwa sp localhost nggak bisa login nih. Access denied for user karena butuh password, passwordnya salah. Kurang lebih bacanya seperti itu. Kita masukin passwordnya ada keongnya nih. Nah, jadi dengan begini sekarang di store prosedur kita clean, kita nggak punya variabel masuk ke dalam loginnya database, mungkin database production kita gitu. Jadi kita akan bikin seperti ini dan di load di dalam store prosedurnya, sedangkan .env-nya sendiri nggak akan kita share ke public. Next, kita coba bersih-bersih dulu beberapa file kita. Yang tadi saya lihat adalah key kita untuk yang CSRF. Sepertinya nggak butuh public karena key-nya nggak kemana-mana, nggak dipanggil dari luar. Jadi ini kita bisa jadikan protected aja. Lalu kita melakukan ini 2 kali juga di dalam kelas. Jadi saya akan buat satu function protected karena dipakai di dalam. Untuk generate atau convert kita bisa form ID atau convert prepare kali ya. Kita pakai prepare aja. Prepare text for hashing. Jadi fungsinya adalah kita cukup ngirimin form ID, lalu dia akan menambahkan valid for-nya. Jadi prepare text for hashing, kita expected-nya adalah string, ini adalah text-nya, dan yang akan kita lakukan sesederhana return text yang udah kita tambahin tulisan ininya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dapat form ID, yang akan kita lakukan adalah form ID ini kita masukin ke dalam function this prepare text for hashing form ID. Kita masukin sebagai argumen ya. Seperti ini. Jadi kalaupun seandainya besok-besok kita mau ubah cara penambahan atau cara membuat variabel yang kita mau hashing jadi sangat unik, kita cuma perlu ngedit ininya aja tanpa kita perlu ngedit dua function ini. Oke, ini sepertinya sementara cukup sampai sini aja, jadi kita bisa close CSRF kita. Lalu env juga cukup ini dulu. Di bagian index sekarang adalah di store prosedur, kita bilang bahwa aplikasi ini membutuhkan param. Jadi sewaktu kita nge-generate param di sini, kita butuh masukin variabel atau argumen params dari .env. Ini terbukti dari di application kita di construct ini expect adalah params. Jadi
kita pun perlu melakukan hal yang sama untuk application yang ada di index.php di public kita. Jadi kalau kita balik ke browser kita, sekarang browser kita akan error karena application-nya ini kita masukin application-nya tanpa argumen. Jadi kita perlu mereplikasi penggunaan atau pengkonvertan variabel env menjadi variabel params ini di dalam index.php. Bedanya kita cukup mundur satu level aja dan kita masukin parameter params konstanta params ke dalam application kita. Oke, kita coba refresh and we are back to normal. Kita coba tes untuk loginnya. Requestnya ini responnya adalah login kita sukses. Lanjut membahas tentang proses login. Kita perlu menentukan metode login dan verifikasi bahwa orang yang bersangkutan itu sudah login dan passwordnya benar itu mau gimana. Ada banyak cara sebenarnya yang kita bisa lakukan. Yang pasti kita akan menggunakan session ini sebagai salah satu token istilahnya, sebagai salah satu data yang bisa divalidasi ke dalam database. Apakah orang itu pernah login sukses atau tidak. So, key ini somehow harus kita simpan ke dalam database dan kita cek berkala. Oleh sebab itu, sekarang kita masuk ke database lagi dan kita akan buat lagi satu tabel yang akan saya kasih nama bisa log karena datanya sifatnya cuma akan nambah terus, atau kita juga bisa bikinnya fake aja biar nggak terlalu banyak variasi tipe database, tipe tabel dulu. Fake user, lalu saya kasih misalkan fake user login boleh, fake user session boleh. Kita pakai coba session dulu ya, karena data yang kita akan simpan adalah session. Fake user session, di mana yang udah pasti kita punya auto increment di sini, tipenya adalah integer, dia key auto increment, lalu ada kita simpan user ID juga integer, harusnya dia nggak boleh null. Lalu kalau kita lihat di sini kolom-kolomnya ada password udah ada, berarti di sini kita simpan sessionnya. Kita simpan session key varchar 255 cukup karena sebenarnya sessionnya yang kita buat itu cuma 32 bit karakter. 255 sebenarnya agak overkill tapi nggak apa-apa, kita pakai standar dulu aja. Not null. Lalu kita coba simpen kapan data ini dibuat supaya kita bisa tahu sessionnya masih valid atau tidak. Jadi sama seperti tabel sebelumnya, kita buat created datetime. Created the user ID nggak perlu ya, karena udah pasti ini hubungannya sama user ID yang bersangkutan. Jadi harusnya dia sendiri yang akan buat. Created datetime, tipenya adalah datetime. Dan nilainya seperti yang tabel sebelumnya. Defaultnya adalah current timestamp. Ya, seperti itu. Sementara ini dulu, kita coba save. Oke, jadi proses login kita di sini, ini kita close dulu supaya lebih simpel. Proses login kita itu bukan hanya sekedar login sama dengan satu, tapi melakukan sesuatu, memanggil store prosedur lain untuk memasukkan data ke dalam tabel yang baru aja kita buat sessionnya. Nah, supaya kita nggak terlalu banyak punya objek, kita sebenarnya bisa pakai objek store prosedur yang udah kita buat, kita pakai lagi untuk melakukan pemanggilan store prosedur yang lain. Tapi kita coba lihat dulu store prosedur kita, apakah sifatnya ngeriset nggak untuk parameter ini. Di sini kita akan buatnya set parameter itu sifatnya akan nambah terus. Jadi somehow kita mesti punya
satu fungsi di mana parameternya kayak di refresh gitu kalau udah selesai dipakai. Oke, jadi somehow kita akan punya data seperti ini. SP-nya kita pakai lagi untuk SP auth login, cek username udah dipakai. Yang sekarang adalah save session, misalkan kita kasih nama. Parameternya adalah user ID, harusnya kita bisa dapat dari, belum ada ya, nanti kita bisa dapat dari sesuatu. User ID harusnya, dan kita juga punya session key. Isinya adalah key yang dari sini nih, yang dikirimkan sessionnya. Oke, kita coba lihat lagi ke database. Ya, kita butuh user ID sama session key dulu aja sementara. Terus di prepare, execute, tapi kita nggak perlu fetch. Jadi mungkin berhenti sampai sini. So, coba kita lihat ya, bagaimana cara enaknya supaya kita bisa mereset parameternya supaya nggak kecampur antara parameter yang ini dengan parameter yang ini. Kita coba cek dulu store prosedur kita, cara kerjanya. Query setiap kali kita prepare, ini udah bener bahwa query-nya itu akan ke tumpuk baru. Jadi bukan di concatenate ya, nggak pakai titik. Ini udah oke. Cuman parameternya ini somehow kita mesti ngereset mungkin setiap execute. Setiap execute, kita akan mereset parameter kita supaya kosong lagi, sehingga objek SP ini kalau dipakai ulang, parameternya flush. Jadi this execute kita bisa tambahin lagi adalah this parameters sama dengan array kosong. This parameter sama dengan array kosong seperti itu. Jadi kita reset. Sehingga sewaktu kita set ini, maka dia akan kosong lagi parameternya. Kita prepare, oke, kita nggak perlu fetch, jadi cuman perlu execute aja, statement execute. Terus sekarang kita perlu user ID. User ID kita bisa dapat dari misalkan di sini untuk pengecekan cek username, kita bisa kalau misalkan dia benar passwordnya, kita bisa dapetin username dari zero. Jadi kita coba buka lagi store prosedur yang udah kita buat untuk cek username ini. Nah, di sini yang di return ada ID-nya, jadi nggak cuma password hash-nya doang. Jadi kita bisa ambil nih user ID-nya dari zero. Jadi kita bisa bilang bahwa user ID itu adalah row kolom user ID. Jadi ini hanya baru akan kita ambil kalau passwordnya oke. Jadi user ID-nya kita tempel balik ke parameter, sessionnya kita masukin. Berarti sekarang kita perlu buat store prosedur ini. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan buat new store prosedur. Kita mulai dengan namanya, store prosedurnya kita kasih nama sesuai dengan yang kita tulis di sini, sp out login save session. Lalu di sini kita expect ada dua inputan. Jadi ada inputan yang pertama namanya adalah user ID. Bentuknya adalah integer. Lalu yang kedua adalah key-nya, atau di sini kolomnya adalah session key. Bentuknya adalah varchar 256 sesuai dengan kolomnya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita insert into fake user session. Kita tentuin kolomnya dulu dan values-nya kita masukin berdasarkan user ID dan session ini. Jadi kolom-kolomnya yang perlu kita masukin adalah user ID dan session key.
dan kita masukin nilainya ini dengan ini. Oke, jangan lupa titik koma di belakang. Sesimpel itu, kita mulai ini dulu ya. Ada banyak nanti yang harus kita ubah, tapi kita mulai dari ini dulu. Oke, kita Ctrl S, coba kita tes. Harusnya dia akan insert ke tabel baru. Kita refresh dulu. Oke, di sini ada user session. Kalau kita coba login lagi, kita coba cek. Oke, ini undefined array, user ID-nya nggak ketemu di baris ke-43, yaitu di sini. Nah, ini kenapa? Karena kita coba cek lagi ya, sp out login check username itu dia mereturn user ID, bukan user ID. Jadi di sini adalah ID aja. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, query-nya berjalan dengan lancar kayaknya. Sp out save session, ID-nya 1, ini session kita bentuknya string. Kalau kita lihat ke database kita, kalau kita fetch data sekarang, ya datanya udah masuk. Nah, sekarang apa kira-kira masalah yang bisa timbul dengan cara penyimpanan session key seperti ini? Satu yang udah pasti adalah di index.php kita, di sini kita buatnya bahwa session key ini selalu random number. Jadi kemungkinannya hampir mustahil kita bisa pindah halaman atau refresh untuk dapetin session key yang sama. So, cara kerja session key dengan generate random number yang setiap saat ini worthless atau nggak guna, useless kalau kita mau pakai buat validasi atau kredensial token seperti ini. So, yang kita lakukan adalah kita coba cek dulu udah ada belum session key di session, variable key di session. Jadi session key ini kita bisa tulisnya gini. Session key adalah session key kalau ada. Kalau nggak ada, kalau belum di set, baru dia bikin bin hex seperti ini. Jadi kalau sekarang kita refresh di sini, harusnya dia masih punya session key yang sama. Kita coba cek di form, cara yang paling gampangnya. Session kita itu bentuknya session 6F, belakangnya 615AA. Kalau kita lihat ke database sama ya. Jadi ini mau kita refresh berkali-kali, dia akan selalu punya session yang sama. Jadi dia hanya akan bikin session baru kalau ternyata dia session key-nya udah expired di dalam browsernya atau di dalam PHP servernya. Itu satu hal. Kedua, kita pengen buat bahwa begitu udah login, sekarang halamannya ke refresh, halaman ini ke refresh. Tapi sekarang somehow kita akan nampilin bukan halaman login, tapi halaman welcome misalkan, halaman welcome selamat datang masuk ke dalam aplikasi. Jadi somehow kita perlu mengambil data ini, data yang udah login ini, ke dalam index.php somehow di sekitar sini supaya dia bisa mereroute alamat slash ini ke controller yang lain dengan metode yang lain. Banyak cara juga, cuman kita coba bedah satu-satu step by step ya. Jadi somehow kita di sini perlu bisa ngambil si session ini. Jadi kita perlu bikin SP lain untuk bisa ngambil session ini. Kita coba buat dulu, kita berandai-andai. Kalau misalkan ternyata datanya udah numpuk banyak, berarti satu user ID ini punya banyak baris session key. Data apa yang kita ambil? Berarti data yang paling valid adalah data yang paling terakhir created datamenya. Jadi kita akan group by berdasarkan user ID dan kita akan maksimumin created datamenya, baru nanti data kedua ini kita join lagi ke tabelnya si fact user session untuk mendapatkan session key.
Kurang lebih gitu ya untuk teman-teman yang masih pemula di database, bisa mulai belajar bareng sama saya di sini step by step-nya. Oke, kita buat lagi new store procedure. Kita buat misalkan nama store prosedurnya adalah sp underscore, masih berhubungan dengan login, tapi kali ini kita pakainya kemungkinan antara di index atau di dalam kelas supaya rapi. Jadi nama kelasnya mungkin kita akan sebut authentication supaya memang fungsinya adalah untuk mengautentifikasi. Jadi kita pakai nama yang sama, sp out lagi atau sys dulu karena data kelas core itu sys out. Lalu fungsinya apa? Fungsinya misalkan get last session. Mungkin seperti itu. Sama kita coba berimajinasi kita punya SP ini. Untuk pengecek untuk data yang dicek adalah mungkin kita mulai dari yang udah pasti user ID-nya dulu. Lalu apakah kita perlu kirimin sessionnya? Sepertinya nggak dulu karena justru kita pengen dapetin sessionnya. Jadi user ID. Lalu yang kita lakukan adalah pertama select bintang dari si fake user session ini. Di mana kita group by user ID dan kita ambil maksimum dari created date-nya. Nah, seperti ini. Otomatis kita ambil ada where-nya, where user ID adalah user ID yang dari sini. Oke, kita group by, dapetin maksimumnya. Lalu kita bisa gunain data ini untuk ngecek lagi ke fake user session. Setelah kita dapetin ininya untuk dapetin session key-nya. Jadi dari sini kita tampung dulu ke dalam satu variabel. Misalkan saya kasih nama adalah last login. Dia date time, tipe datanya. Untuk contoh ini kita akan gunakan user defined variable, jadi kita pakai akeong di depan. Dia tipenya adalah date time. Kita langsung set aja. Set login, tipe datanya kayaknya nggak usah ditulis, langsung gini aja. Set login sama dengan data ini. Nah, seperti itu. Lalu setelah udah selesai, kita select balik dari user session ini, where user ID-nya juga sama, tapi and created date time-nya adalah ini. Nah, yang kita ambil adalah session key-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita ambil dulu kapan si user ini login terakhir kali, yang data session yang paling terakhir. Lalu kita akan ambil baris yang user ID-nya adalah yang lagi dicari dan created date time-nya adalah yang paling terakhir. Seperti ini. Dengan begitu harusnya kita akan dapetin return back session key ini. Kita coba Ctrl S, mudah-mudahan tidak ada yang salah ngoding. Kita coba lakukan itu di depan dulu ya. Kita coba. Di sini harusnya kita sekarang saat sudah selesai login, kita harusnya punya nambahin session kita. Siapa yang lagi login. Jadi kita bisa masukin user ID
supaya bisa diakses lagi di depan. Terus store procedure ini juga akan kita update supaya kalau sessionnya masih sama dia nggak perlu insert ulang. Jadi data ini nggak bertubi-tubi sama semua, terus cuma beda created datanya. Jadi yang store procedure yang baru tadi kita buat, yang save session ini kita edit bentar. Jadi logikanya seperti ini. Yang kita mau cek adalah apakah session terakhirnya sama. Jadi bukan hanya sekedar apakah sessionnya pernah ada yang sama. Karena bisa aja, walaupun kemungkinannya sangat kecil, bisa aja session key-nya muncul lagi untuk periode yang lain. Jadi random ini keluar lagi nih di si user ID yang sama. Harusnya itu kemungkinannya di bawah 1% sih, tapi tetap bisa terjadi. Jadi untuk menghindari itu yang kita akan cek adalah apakah session yang terakhirnya sama, bukan hanya sekedar sessionnya sama aja. Jadi somehow kita mesti ambil yang lastnya dulu seperti yang ada di sini. Jadi ini kita copy dulu aja ke atas sini untuk dapetin last loginnya. Lalu kita bikin declare baru lagi untuk session ID-nya, session key-nya itu adalah data ini. Baru kita insert fact. Kita nggak pakai value di sini karena saya mau pakai where. Jadi kita select aja, select nilai ini session ID dengan user ID dengan session key. Where session key yang kita dapetin di sini itu tidak sama dengan session key yang mau kita masukin, atau bisa juga dia belum pernah login sama sekali, jadi ininya null. Jadi atau kita bisa kasih atau or last loginnya ini null. Nah seperti ini ya. Jadi ini kebanyakan spasi, ini nggak perlu titik komanya di akhir aja. Jadi logikanya adalah sewaktu kita mau insert user ID dengan session key ini, pertama kita coba cek dulu apakah dia pernah login. Jadi kita ambil last loginnya kapan, lalu dari last login ini kita ambil session key-nya apa, baru kita cocokin session key-nya sama enggak. Kalau misalkan ini return null, berarti udah pasti ini nggak jalan, dan ini pun kita kasih or. Jadi pendekatannya seperti ini. Pertama kita cek dulu apakah dia pernah login atau enggak. Jadi kita bisa pakai if exist dulu. Data ini. Oke, apakah exist? Kalau iya, maka kita jalankan supaya bisa multiple, kita bisa pakai then supaya bisa kita masukin ke dalam begin dan end. Seperti ini. If ini exist, maka yang dilakukan adalah pertama dia set last loginnya dulu. Lalu setelahnya dia ambil session key, baru dia insert kalau session key-nya beda. Nah, kalau misalkan ternyata dia belum login, maka ini nggak eksis nih, maka kita bisa langsung masukin di else. Else kita bisa ini titik koma dulu harusnya. Else bisa begin end lagi. Yang ini sesimpel
insert ini tapi langsung value aja. Jadi ininya kita ganti sama values. Oke, jangan lupa di sini titik koma, ini end untuk nutup yang ini, kita end if dulu. Nah, baru end si store prosedurnya. Ya, jadi ini agak panjang, saya breakdown lagi satu-satu. Kita cek dulu apakah dia pernah login. Kalau dia pernah login, maka ini datanya eksis, maka yang jalan adalah serangkaian ini. Jadi dia cek dulu data yang paling terakhir, dari data paling terakhir dia ambil session key-nya, dan dari session key-nya dia bandingkan. Kalau misalkan ternyata nggak sama, dia insert ulang user ID dengan session key, otomatis created data-nya pun nanti akan jadi yang last login yang baru ini. Kalau ternyata dia adalah tidak eksis, maka yang langsung jalan adalah sesimpel ini aja. Kita coba save.